Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga puasanya masih pada lancar ya. Pasti dong ya teman-teman. Apalagi kita itu sebagai emak-emak pasti terus semangat walaupun dalam keadaan puasa. Percaya deh sama teman-teman semuanya. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini dimulai dari jemur pakaian ya teman-teman. Mumpung lagi pagi, mumpung matahari belum menampakkan sinarnya. Nah teman-teman, ini saya mau jemur dulu pakaian yang tadi saya cuci ya teman-teman. Karena tadi subuh itu habis sahur saya langsung nyuci baju ya teman-teman. Karena ya kalau lagi semangat apa aja dikerjain ya teman-teman, biar semuanya itu cepat selesai. Dan ini pakaiannya memang agak banyak karena si kakak pulangnya kemarin itu, jadi saya cuciin dulu sebelum dia berangkat. Setelah menjemur pakaian, ini lanjut saja ke kegiatan selanjutnya, yaitu untuk membersihkan rumah ya teman-teman. Dan seperti biasa kalau saya membersihkan rumah itu, kursi-kursinya itu digeser ya teman-teman. Biar apa? Biar debu-debunya itu tersapukan. Nah kalau tersapukan semua rasanya itu enak aja ya teman-teman. Terasa lebih bersih dan juga nyaman ya teman-teman. Nah teman-teman semua, kalau nyapu-nyapu rumah gimana nih? Bukannya heboh ya teman-teman, tapi ini suatu kewajiban untuk membersihkan semuanya. Karena kalau di bawah kolong kursi dilewatkan, biasanya itu banyak ya teman-teman debunya. Nah teman-teman coba aja cek deh. Apalagi saya kan punya bocil ya teman-teman, yang masa-masanya itu masa-masa yang aktif-aktif banget. Sesuatu yang kecil pun dijadikan mainan ya teman-teman. Apalagi kalau makan-makan seperti jajanan, nah buangnya itu kemana aja ya teman-teman. Nah kalau tidak diperiksa nih bawah kursinya, biasanya itu banyak teman-teman cangkang-cangkang jajanan atau sisaan makanan dari yang dimakan ya teman-teman. Bersih-bersihnya lanjut ke teras ya teman-teman. Alhamdulillah ya hari ini tuh sejuk banget ya teman-teman. Apalagi pas semalam itu ada hujan walaupun hanya sedikit, tapi alhamdulillah bisa menyejukkan udara ya teman-teman. Nah ini saya lanjut dulu untuk menyapukan teras yang ada selokannya ini ya teman-teman. Dikarenakan semalam itu putra-putra saya semuanya itu main petasan di depan rumah. Alhasil depan rumah itu balak banget ya teman-teman dengan petasan. Karena ya gitu deh ya teman-teman, kalau petasan kan meledaknya jadi banyak ya teman-teman. Tadinya satu jadi amburadul gitu. Nah untung sih nggak apa-apa ya teman-teman, saya juga memantau mereka. Takutnya itu mereka kan masih anak-anak ya, takutnya itu masih solo gotok gitu teman-teman, nggak tahu aturan. Nah saya suruh Pak suami untuk memantau mereka cara memainkannya, takutnya itu meledak di tangan ya teman-teman. Tapi nauzubillah ya teman-teman, semoga walaupun putra-putra saya itu suka main petasan, semoga diselamatkan oleh Allah, amin. Tapi untuk main petasan saya tidak haruskan ya teman-teman, atau tidak mengiyahkan selalu, karena bukan apa-apa, takutnya itu selain boros uang dan juga takut celaka ya teman-teman. Nah lanjut lagi ke cerita videonya. Ini saya lanjut untuk membereskan piring sebelum membereskan dapur ya teman-teman. Karena ini piring-piring yang sudah pada kering kemarin saya cuci. Jadi kalau basah-basah langsung ditata itu rasanya agak kurang gimana ya teman-teman pas mau make, jadi agak jari-jipen gitu ya teman-teman. Nah jadi untuk piring-piring ini selalu saya tiriskan dahulu ya, biar semuanya itu kering semua. Selesai membereskan piring, ini langsung saja saya mau membersihkan dan membereskan dapur ya teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu habis masak sahur, wajannya masih nangkring di sana. Nah kemarin tuh badan saya agak lelah ya teman-teman, karena maklum setelah mengerjakan orderan, saya juga itu masak di rumah, beres-beres di rumah. Ya kalau agak lelah jadi saya itu istirahatkan dulu ya teman-teman. Tapi kalau sekali-kali ya nggak apa-apa ya teman-teman, asal jangan setiap hari aja seperti itu. Karena nggak pantas banget buat ditiru ya teman-teman.
Nah, langsung saja saya ambil wajannya ya teman-teman untuk disimpan ke kamar mandi, dan saya langsung lagi periksa ini apa-apa aja yang ada di sini, sekiranya masih bisa dipakai saya simpan dulu, dan untuk yang kotor-kotor saya simpan ke wastafel ya teman-teman, biar nanti itu saya cuci semua. Nah, saya lanjut untuk membersihkan dinding dan juga meja kompor dan juga kompor-kompornya ya teman-teman. Saya itu pakai semprotan air yang pakai air sabun biar semuanya itu terangkat, apalagi minyak ya teman-teman. Biasanya kalau membersihkan minyak itu kalau hanya pakai air saja itu agak susah ya teman-teman, terkecuali kalau airnya itu pakai air sabun agak mudah ya teman-teman. Jadi bikin keset meja kompor dan juga kompornya, jadi kelihatan lebih bersih aja ya teman-teman. Biasanya aku pakai Mr. Muscle ya teman-teman, tapi kalau lagi habis pencuci piring pun jadi ya teman-teman, yang pasti itu sedikit aja sabunnya. Nah, kalau dikocok sama air kan lebih banyak ya teman-teman. Yang penting airnya itu mengandung air sabun biar semuanya itu terangkat ya teman-teman. Semuanya sudah dilap ya teman-teman. Ini saya itu lanjut menyapukan yang sebelah sini karena tadi pas deket rak piring itu sudah ya. Dan ini saya lanjut untuk menyapukan keluar. Dan jangan lupa untuk kolong wastafelnya pun saya sapukan. Kalau tidak beres-beres rasanya kayak gimana ya teman-teman, ada yang kurang aja gitu. Apalagi lihat rumah, dapur, semuanya itu berantakan, kayaknya itu bikin kepala jadi mumet. Nah teman-teman, setelah membersihkan dapur, semuanya itu sudah beres, ini saya lanjut untuk memasak air ya teman-teman, dikarenakan nanti pas buka nggak ada air minum. Kalau panas-panas kan nggak enak diminum ya teman-teman. Kalau pagi-pagi merebus air, nantinya itu airnya dingin kan teman-teman, jadi enak untuk diminum. Sambil merebus air, ini saya mau bikin karoket ya teman-teman, dikarenakan Pak suami putra-putra saya itu pada request, katanya mah bikin lagi dong karoketnya, katanya gitu. Nah takutnya itu nggak cukup, apalagi kalau buka ya teman-teman, majehna lapar gitu. Ini saya pakai 2 kantong lumpia ya teman-teman. Yang satu kantongnya itu isi 10, jadi saya bikin 20 biji. Nah untuk bihunnya ini sudah dimasak ya teman-teman, dan itu saya pakai wortel ya biasa ya teman-teman untuk sedikit pemanis. Dan untuk bumbu-bumbunya ya seperti biasa, kaldu ayam, sedikit gula pasir, dan juga lada bubuk. Nah dan ini setelah dingin bihunnya saya langsung isikan aja ke dalam lumpianya ya teman-teman. Kalau bikin sendiri itu enak ya teman-teman, bihunnya itu bisa dibikin agak banyak isiannya, jadi pas gigit karoketnya itu nggak kabur ya istilahnya. Kalau hanya lumpia kan agak gimana ya teman-teman. Nah ini untuk perekatnya saya hanya pakai terigu cair saja ya teman-teman. Hawanya itu kalau bikin sendiri emang agak males ya teman-teman, tapi dikarenakan daripada gitu ya teman-teman segala beli, yang mending bikin sendiri. Pertama lebih enak, keduanya itu isiannya lebih banyak, yang ketiganya yaitu ya agak hemat ya teman-teman. Sambil bikin karoket ini saya mau nyapa teman-teman semuanya. Hai teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman semua itu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang pastinya itu selalu bahagia. Terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen-komen positif. Semoga kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya dengan berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Lanjut lagi ke cerita videonya ya teman-teman. Ini karoketnya itu pada gembul-gembul semua, dikarenakan bihunnya itu sengaja saya banyakin ya teman-teman. Jadi pas digigit itu enak, apalagi kalau nantinya itu pakai sambal, dan sambalnya itu pakai kacang ya teman-teman, pasti lebih sedap. Nah setelah bikin karoket ini lanjut, sudah agak sore ya teman-teman, saya lanjut aja untuk masak buat berbuka. Nah ini yang pertama saya tumis ada daun bawang ya teman-teman, dan setelah daun bawangnya harum itu saya masukkan daun pakcoy. Tadinya sih mau pakai sawi hijau, tapi dikarenakan nggak ada ya sudah pakcoy aja, yang penting ada sayurannya.
Nah, ini setelah layu pakcoynya saya juga masukkan togenya ya teman-teman, karena kalau dibarengin nanti togenya itu terlalu mateng. Nah, kalau toge itu kan kalau sedikit juga sudah langsung mateng ya. Dan ini saya juga langsung kasih bumbunya seperti kaldu ayam, lada bubuk, dan juga sedikit gula pasir. Nah, ini saya lanjut aja untuk masukkan mie golosornya ya teman-teman. Ini kalau di sini sih mie golosor, mie leor ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman mie ini apa sih namanya? Saya juga kurang tahu ya. Jadi saya pakai nama yang di daerah saya saja. Dan untuk mie golosornya ini sudah matang ya teman-teman. Saya mau lanjut untuk menggoreng kacangnya, karena ini untuk sambalnya ya teman-teman. Jadi nanti itu saya mau bikin sambal kacangnya biar makin mantep ya teman-teman pas buka puasanya itu. Nah, setelah itu saya angkat ya teman-teman dan saya tiriskan biar kacangnya itu dingin. Karena kalau kacangnya diulek langsung panas-panas itu suka agak alot ya teman-teman. Jadi saya mau tunggu agak dingin dulu. Nah, setelah ini saya langsung aja tambahkan minyaknya yang agak banyak. Ini langsung aja saya cemplung-cemplungin karoket yang saya bikin tadi ya teman-teman. Tuh kan teman-teman, kelihatan sekali ini karoketnya itu gede-gede banget karena bihunnya itu banyak ya. Gorengan seperti ini tuh kegemaran banget Pak suami ya teman-teman. Beliau itu sangat suka dengan yang namanya gorengan. Segimanapun banyaknya beliau itu pasti makan ya teman-teman sampai habis. Tapi walaupun tidak langsung habis ya teman-teman, tersisa nantinya itu sebiji atau 2 biji itu langsung nanti disambung lagi ya. Dan kalau gitu kan kita senang ya teman-teman, bikinan kita itu langsung habis dan dimakan oleh Pak suami dan putra-putra saya. Itu bikin sangat senang hati saya karena nggak mubazir ya teman-teman, bikin capek-capek nggak dimakan kan nggak enak ya teman-teman. Terkecuali kalau bikinan semua itu langsung habis kan, kalau bikin lagi kita itu jadi semangat ya teman-teman, karena ada mood booster orang-orang yang menunggu masakan kita. Yang belum saya bikin yaitu risol ya teman-teman. Saya itu lagi pengen bisa bikin risol karena yang saya pengen tahu itu sekarang bikin yang terigunya itu ditipis-tipisin ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu bahan-bahan apa saja untuk membuat kulit risolnya. Silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillahirobbil alamin, ini menu untuk buka puasa saya sudah jadi. Ada kroket, mie glosor, ada sambal kacangnya juga, dan ada sop buah. Nah pokoknya mantep banget ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya disyukuri dengan apa yang kita punya untuk hari ini. Mungkin saya akhiri ya teman-teman akhir videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.